Dongeng Unik Lala. Halo, jumpa lagi dengan dongeng unik Lala. Loh, jadi langitnya kelihatan bagus kok. Nah itu. Kali ini saya akan berdongeng tentang Sabdo Palon Nage Janji. Sabdo Palon, Eyang Semar, pamomong tanah Jawa, tanah Jawi. Dalam perjanjian dengan Syekh Subakir, dikenal dengan perjanjian akan mengembalikan tanah Jawa pada Jawa yang sesungguhnya karena dipinjam oleh Syekh Subakir selama 500 tahun untuk mengajarkan ajarannya atau keyakinannya. Akhirnya pertempuran dua tokoh tersebut tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tetapi Sabdo Palon prihatin dengan alam karena efek dari pertempuran dua digdaya Danyang Pamomong dengan manusia sakti tersebut dari tanah seberang tersebut yang mengajarkan ajaran sekarang yang kemarin saya sebut-sebut dengan perjanjian boleh mengajarkan ajaran kamu, tapi jangan ambil marwah orang Jawa selama karena itu adalah dipinjamkan. Akhirnya Jawa berusaha disingkirkan oleh ajaran tersebut, bahkan diublek-ublek, diiyak-iyak berbagai cara dengan mengundang tamu-tamu yang lainnya, seakan-akan Jawa tidak ada artinya, ditaruh seakan-akan kasta paling rendah. Padahal sesungguhnya mereka tahu keunggulan budi pekerti, kemuliaan ajaran Jawa itu tidak ada yang menandingi dari kesopanan, sehingga seakan kesopanan yang dimiliki orang Jawa itu adalah suatu kelemahan. Rasa hormat yang dimiliki oleh para piantun Jawa, menghargai sesama manusia, manusia akan manusia, disalahartikan sebagai kelemahan. Dan karena orang Jawa terkenal dengan kebijaksanaannya, membiarkan saja. Karena kekuatannya sudah dilumpuhkan secara curang, diikat, diblesno, dimasukkan penjara. Ibaratnya saudara, ajaran Jawa itu dipenjara oleh perampok, diikat. Ya saudara, ibaratnya seperti itu. Orang namanya merampok yang punya rumah diikat dan sebagainya, bahkan berusaha dibunuh, disingkirkan karena perampoknya ingin menguasai rumah seisinya. Tapi surat dan surat-suratnya yang mungkin tersimpan tidak ditemukan, berusaha dibakar, dilenyapkan seakan-akan memang itu milik si perampok. Yang asli sebenarnya adalah tuan rumah, pemiliknya, ya orang Jawa meniko. Bagaimanapun saudara, dokumen asli sama yang kopian tetap berharga. Yang asli, saya pernah bilang itu kan, yang asli telah aman dan mereka menggunakan fotokopi serok seakan-akan asli tapi palsu, yaitu para tamu yang menyingkirkan budaya Jawa. Diibaratkan itu
misalkan kedua orang tuanya itu berkeyakinan beda, tapi yang mempunyai rumah dan sebagainya, misalkan ayahnya, tapi di mana-mananya berkuasa itu ibunya. Akhirnya seandainya ayahnya tidak ada, semua jatuh ke istrinya yang belum tentu kebenarannya, menggunakan dalil mereka, misalkan jika durhaka kepada ibu akan melakukan bla 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 bla, sudah sistematis seperti itu. Akhirnya bila ajaran semacam itu di banyak anaknya rakyat Indonesia, rakyat Nusantara ini yang mengikuti ajaran sang Bopo yang sudah tidak ada, lemah, dan ajaran orang tuanya yang berbeda itu, yaitu ajaran tamu menikah misalkan, itu menguasai segalanya, padahal mereka salah arah, bukan mengajarkan mereknya, labelnya, keyakinannya, tapi ketidakmampuannya memahami ajarannya sudah diwolak-walik dan diselewengkan oleh pendahulu terdahulu. Agama warisan tidak kita ketahui kebenarannya, keasliannya itu akhirnya diselewengkan, dan penganutnya digunakan rasa iri, dengki, keserakahan dasar manusia dipergunakan, akhirnya yang benar disingkirkan. Misalkan sama-sama anaknya yang diberi, harusnya dibagi rata, akhirnya diberikan kepada yang aliran tamunya itu. Jika hal seperti itu, sederek, kita mempertanyakan keadilannya di mana, kebijaksanaannya di mana, pakem yang kamu gunakan misalkan untuk keadilan, menganggap keadilan itu sesuai seenaknya sendiri tanpa memikirkan keadilannya sebenarnya, yang jumlahnya sedikit bisa apa? Akhirnya ya seperti orang Jawa menikah, sederek. Tidak punya kemampuan bukan berarti tidak punya kemampuan, karena memang dibutakan, dikondisikan, tidak mampu melawan dan menerima apa anane, dan itu memang falsafah yang diajarkan oleh budaya Jawa, kemuliaan, ngalah, karena baiknya orang Jawa ajarannya budi pekerti. Ini sederek, tapi itu dulu saat waktunya perjanjian itu ditagih, yaitu yang dengan dikenal Sabda Palon Nagih Janji, akan benar-benar dilaksanakan dan direalisasikan di tahun 2025 meniko. Itu harapan dan juga prasangka, juga petunjuk yang didapatkan oleh ilmu titan dan sebagainya, para linoweh, bahwa tanggal 25 itu adalah keramat per 100 tahun, dan per 25 selalu ada kejadian, dan itu ditempatkan dalam segala jangka ramalan dan sebagainya, itu tepat ya di tahun 2025 ini. Jadi selebihnya sebenarnya itu adalah harapan kami, ingin mengembalikan mawah negeri Nusantara tercinta meniko. Itulah adalah harapan-harapan jiwa-jiwa kesatria di Nusantara ini. Dan alam menandakan juga, mengaminkan, seakan-akan mendukung, karena sang dayang sesungguhnya yaitu dayang wilayah Jawa, yaitu Sabda Palon sudah mulai wungu. Yang Sabda Palon pamomong tanah Jawa, sang dayang telah mulai wungu dari sarenya yang membimbing para anak putri, putra putri Nusantara ini melalui mimpi, karena sang Sabda Palon menika sedang sare, jadi mendidiknya lewat petunjuk mimpi dan sebagainya di alam bawah sadar. Dan sekarang secara seperti di pikiran kami, yang sudah wungu, sudah bangun,
saat terbangunkannya Sabda Palon menika, yang tentunya tidak langsung dalam menagih langsung budal, tentunya ada ritual mandi, ritual gosok gigi, ritual ganti baju, mengganti baju lama yang sudah kena keringat dan sebagainya, mengganti baju simpanan yang lebih layak dan lebih baik dalam akan tindakannya keluar, yaitu menunggu tamu yang sebenarnya, tamu dari negeri sendiri, yaitu anak didik Sabda Palon yang dididik melalui mimpi, wangsit, melalui intuisi, memulai entah yang apalagi saya tidak tahu. Kalau saya berani mengatakan, karena selama ini saya dididik yang penjenengan yang berjiwa sebiru. Jangan tanya yang seperti apa, konyol, tidak akan saya jawab. Kalau saya di ranah alam mimpi melalui petunjuk yang tidak bisa saya sebutkan. Kalau gambarnya saya bikin mengucapkan ya seperti untuk hologram, dimensi kelima dan sebagainya begitu. Di penungguan para murid atau hasil didikan budi pekerti yang diajarkan Sabda Palon, dan di hari jam yang ditentukan anak didiknya pun sudah mempersiapkan diri menunggu jam yang ditentukan, atau istilahnya kalau orang Jawa itu sangat, ya seperti orang akad nikah itu menunggu sangat, hitungan jam berapa yang mendatangkan hitungan Jawa. Orang Jawa itu penuh perhitungan pertimbangan dan perhitungan segalanya disesuaikan. Dan saatnya ini Sang Sabda Palon sudah mulai mengirimkan surat undangan kepada anak didiknya untuk bersiap-siap, karena akan dilaksanakan Sabda Palon nagih janji. Yang menagih siapa? Ya anak didiknya. Karena ibaratnya Sabda Palon itu adalah rajanya, karena sebenarnya memang Sabda Palon itu memang rajanya dewa. Gak ada yang bisa mengalahkan Sabda Palon Semar dalam bentuk sesungguhnya pembimbing itu seakan-akan, yaitu dalam Purnama kalau diwayangan kan tukang ngomong lah yang berkuasa sesungguhnya, karena yang bisa mengerjakan semuanya, kesaktian dan segalanya adalah Momo. Itu hanyalah samaran seorang ilmu yang menyamar, meskipun banyak pengemong palsu seakan-akan guru, karena pengemong itu sejatinya adalah guru adalah mengemong, misalkan guru-guru TK mengemong sampai mengasuh, sampai misalkan tidak bisa membaca sampai bisa membaca, dari mulai merangkak sampai bisa berjalan dan akhirnya berlari. Seperti itulah, dan ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Akhirnya murid-murid dalam bimbingan Sabda Palon menemukan keistimewaannya masing-masing, karena setiap orang kan punya keistimewaan masing-masing, tidak bisa diukur bahwa ini paling sakti, tidak bisa kalau belum diadu secara semua ilmu dan daya tahannya. Hanya paling sakti, daya tahan itu yang utama, saudara. Daya tahan, misalkan orang kena masalah,
terjatuh bangun tanpa putus asa, penuh semangat orang-orang terpilih semenika. Semua jiwa terpilih, tidak ada kata putus asa, tidak ada kata mengeluh. Setiap jatuh pasti bangun, disungurkan kayak apa, bangun lagi, lanjut lagi, dan tidak memperdulikan yang sudah dilewatinya. Rata-rata mereka semua memaafkan, tapi bukan berarti lupa. Dan ingat itu tidak melulu terus menyesalinya, dendam, tidak. Karena jiwa-jiwa terpilih memakai rasa sakit itu, dia berprasangka, berpikir positif bahwa kalau tidak karena luka, tidak karena para jiwa terpilih sudah kenyang ditelan, diberi makan luka, menelan luka yang begitu perih, menelan perih, tidak akan bisa bertahan sehebat, semampu mengatasi masalah, bisa bangun lagi, saudara. Ibaratnya seperti itu. Kalau kita tidak digembleng misalkan dengan gladi, dengan pukulan, dengan luka, dengan rasa perih, bagaimana orang tahu rasa sakit itu seperti apa? Itu adalah pelajaran bertahan hidup. Nah, semua ini tergantung dengan daya tahan masing-masing dan daya asa masing-masing. Amin nggih, ganggungannya Mbak. Tutup. Pangaten saudara. Jadi para jiwa-jiwa terpilih tidak mempunyai dendam. Mereka itu cerdas, justru berterima kasih dengan kondisi yang menyakitinya, membuatnya perih. Itu menurut saya insya Allah seperti itu. Kita bisa berpikir, kita punya feeling seseorang itu benar-benar tobat, tulus atau salah. Selama seseorang itu mengakui kesalahannya dengan gentle, pasti memaafkan, saudara. Yang tidak dimaafkan itu jika seseorang tidak mampu gagah. Yang dimaksud saya gagah itu berani mengakui kesalahannya, lho, saudara. Akonono sampeyan kesatria, lek encene salah iku baru gagah. Tanggung risiko apapun risikonya. Memang salah ya wis iki risikone, mau aku dibunuh kita berani. Kalau memang konsekuensinya kita salah, kita mengaku salah lalu dihukum, itu kan sudah konsekuensinya. Jangan takut, jangan lari, itu jiwa kesatria. Kalau saya seperti itu, mungkin para pengecut bisa lagi para pengertiannya yang mengaku kesatria. Tapi menurut saya, jika Anda mengaku kesatria, jangan sembunyi-sembunyi. Apalagi itu orang-orang ngaku satria pinut itu punyai akun banyak untuk mencerca, menyerang, saingan dianggap saingan. Itu kan ada itu, dan main fitnah. Saya paling benci, dan para kesatria itu paling anti mengadu domba atau menfitnah. Itu kan ada yang suka komentar, saya sekarang sudah gak pernah komentar karena saya non-aktif kan, memakai istilah nama ini menfitnah gini, gak fitnah sebenarnya, dia menceritakan yang benar, tapi dia untuk masuk ke komentar ke saya memakai nama orang lain agar memancing saya membenci orang tersebut. Padahal tidak usah begitu, saya sudah benci dan gak suka, bukan benci, jijik karena sering kata-katanya yang kotor dan tidak senonoh. Dia ucapkan lagi seakan-akan itu pengecut, ya, break, pengecut sampean. Begitu. Jadi seseorang mampu tegas tanpa melupakan kasih sayang di dalam diri kita. Ngoten saudara, tidak. Kayak terus-terusan orang berkasih sayang diijak-ijak, cacing wae diidaki mulet, apa meneh nungso. Jadi ojo salah nih. Jika dia pun mengikhlaskan, akhirnya alam yang membalaskan. Mengatur sejarah kasih sayang alam itu kepada yang diajarkan ke jiwa-jiwa
terpilih menikah, punya kasih sayang, punya keberanian dan ketagasan. Gagah sederek. Para penakut, para pengecut, para mental-mental pengkhianat akan sangat tidak menyukai saya. Karena saya dalam menyemangati, menunjukkan ketegasan saya bahwa orang Jawa tidak bisa diinjak-injak. Mereka akan gerah, ketakutan, redek. Dan dengan muka mereka yang tidak kelihatan, yang palsu-palsu itu bisa berkomentar, pasti gerah, pasti berkomentar, nyinyir, berusaha melemahkan saya, dan saya akan tertawa. Pengecut-pengecut akan berkomentar, sederek. Pengecut yang mengaku satria sebenarnya, pengecut kadrun, pengecut yang sudah terlalu enak dengan kehidupannya, takut keenakannya terganggu jika sang kesatria menika muncul. Seperti itu. Nggih. Akan kelihatan nyata. Bisa berpikir. Silahkan berkomentar dengan menunjukkan bahwa Anda itu adalah satria palsu. Dan saya masih ingat beberapa orang yang sering berkomentar akhirnya ngendoni bahwa nyemoni, berpura-pura baik kepada saya, ingin menusuk tapi tidak berhasil. Akhirnya dengan hanya orang Jawa itu orang luar, ada manusia sakti itu jika karena anda yang tidak pernah melihat kesaktian, mengalahkan seseorang dengan cara pengecut, menikam dari belakang, berpura-pura mendekati, akhirnya langsung mengikat saat sang sakti tidur atau bagaimana caranya, entah membubuhkan racun atau obat lemas. Itu tingkah para pengecut yang ketakutan melihat putra putri Nusantara yang telah bangkit dan menyadari bahwa mereka adalah keturunan sakti. Bagi yang tidak mampu memahami semangat saya yang berkobar ini, karena ingin melihat saudara-saudara saya bangkit, silahkan musuh. Kalian boleh mengatakan apa, saya bilang saya nggak sadar, itu karena kalian pengecut, karena takut. Ya, secuil saya tuh nggak gentar dengan komentar apa, cuma komentar atau dukun cabul, dukun nggak jelas itu, sedikit pun nggak takut, karena saya benar, saya begini karena saya ingin melihat kembalinya marwah Nusantara ini. Ya, silahkan, saya nggak enak. Atau yang caper pura-pura sok bijaksana, gak payu nang kene, ngerti? Rasa ceramah nang kenanku. Apalagi masuk tanpa permisi, seenakan rocos gitu. Nggak laku di sini, percuma. Saya bilang sekali lagi, saya adalah jelas saya penghuni Jagat Anyar, dan saya mengetahui rahasia di sana, dan saya tahu tugas saya. Saya ditugasi mencari tumbal. Silahkan tidak percaya, karena Anda tahu kesalahan Anda dan siapa Anda, sepengecut apa Anda, setakut apa Anda. Bisanya hanya menulis karena tahu tidak akan bisa terlacak. Kau pikir seperti itu? Bisa, bos. Komentar Anda sudah dititi'i oleh yang ada. Saya pernah bilang ada wartawan gaib. Dipikirnya tidak masa depan, tidak ada wartawan gaib yang saya ceritakan. Saya dipikir bilang gitu, bos. Silahkan saya Anda bilang gitu, bos.
Waktu yang membuktikan, dan rasakan apa yang terjadi di badan Anda. Bukan saya mengancam, tapi saya mengetahui, karena ini mengetahui. Mereka para wartawan goib dari masa depan itu sangat tegas, ora bisa dipengaruhi. Drone-drone yang tidak bisa kalian lihat itu, jangan dipikir sederhana. Masa depan itu lebih modern, Anda dan orang di zaman akhir yang terlalu katrok, kuno, kurang gaul, sehingga syukur ilmunya sedikit dipamer-pamerkan dan kemerasaan itu. Silahkan Anda punya dalil sendiri, tapi jangan dibawa ke sini. Karena saya berdalil dan bercerita pada ranah saya sendiri. Istilahnya di tempat saya sendiri, enggak berceramah di tempat orang. Anda yang berceramah di rumah saya di sini, di video saya, konyol, lucu, tidak ada wibawanya sama sekali. Kalau penjenengan ingin suaranya didengar atau berlagak pamer keilmuan Anda, ya bikin sendiri sana channel videonya, nggak usah dompleng, ngerti? Nggak usah sosokan. Terserah kalian yang penakut, para penakut, pengecut, mau bilang saya apa. Saya mah seperti ini, dan saya nggak takut. Silahkan para pengecut yang berani dari belakang dan memakan nama orang lain atau dan sebagainya. Pak guyu bas, silahkan. Panjenengan yang mentalnya badut tapi gak lucu, silahkan. Orang ngurus opo omonganmu, sing penting jiwa kesatria ada di dalam dada. Hasil didikan kebanggaan Sabdo Palun akan menagih janji melalui jiwa-jiwa yang dibimbing Sabdo Palun. Ribuan di jiwa kesatria dibimbing oleh Sabdo Palun sendiri, dan mereka hanya diam. Seperlunya kalau diperlukan, bukan ngerocos yang sok-sokan itu, karena kalian sebenarnya adalah antek-antek penjajah, yang penjilat-penjilat yang bisa dibeli untuk menghancurkan diri negara sendiri, negeri sendiri. Camkan itu sederek. Rahayu.